Dahulu ketika iblis hendak masuk ke surga untuk mempengaruhi Nabi Adam alaihissalam, dia dihadang oleh para malaikat. Inilah ular terkutuk yang membantu iblis untuk mengusir Nabi Adam dan Hawa dari surga. Dikisahkan, dahulu ular adalah makhluk yang membantu iblis menyusup ke surga. Dahulu ketika iblis hendak masuk ke surga untuk mempengaruhi Nabi Adam alaihissalam, dia dihadang oleh para malaikat. Walhasil, iblis tidak akan bisa menyusup ke surga karena keamanan yang ketat dari malaikat. Kemudian, iblis mendatangi seekor ular berkaki 4 yang berperawakan bagus. Setelah itu, ular itu bersedia membantu si iblis. Iblis lantas masuk ke mulut ular itu sehingga sulit terdeteksi sinyal keamanan malaikat. Akhirnya, berkat ular itu, iblis lantas bisa lolos masuk ke surga dan berhasil membujuk Nabi Adam dan Hawa untuk memakan buah khuldi. Diketahui, Nabi Adam alaihissalam hidup di surga selama 100 tahun lamanya. Namun karena kesalahannya memakan buah khuldi sebab terbuai sumpah bujukan iblis, maka Nabi Adam dan Hawa akhirnya diusir dari surga. Hal ini bukan berarti sebab kesalahan Nabi Adam, namun karena sudah menjadi takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peristiwa ini juga menjadi cermin atas tingginya ketaatan Nabi Adam ketika mendengar sumpah iblis yang mengatasnamakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga menjadikan Nabi Adam yakin atas perkataan iblis. Nabi Adam dan Hawa lantas menangis bertaubat dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, Allah pun kemudian menerima taubat Nabi Adam alaihissalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Turunlah kamu akan saling bermusuhan satu sama lainnya. Bumi adalah tempat kediaman dan kesenanganmu sampai waktu yang telah ditentukan." Quran Surat Al-A'raf ayat 24. Dahulu, Allah memerintahkan Nabi Adam, Hawa, iblis, dan ular untuk keluar dari surga dan turun ke bumi. Mereka saling bermusuhan, Nabi Adam dan Hawa akan terus bermusuhan dengan iblis dan ular. Berikut kisah diturunkannya Nabi Adam, Hawa, iblis, dan ular dari surga. Al-Hafiz Ibnu Asakir meriwayatkan dari Mujahid, bahwa di waktu itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat Jibril dan Mikail untuk mengeluarkan Adam dan Hawa dari dalam surga untuk diturunkan ke bumi. Malaikat Jibril lantas mencopot sebuah tiara dari atas kepala Nabi Adam. Tidak hanya itu, malaikat Mikail juga melepas sebuah mahkota dari keningnya. Nabi Adam sangat ketakutan dan berusaha kabur waktu itu, beliau mengira bahwa beliau hendak dihukum. Namun tidak terduga, ada dahan sebuah pohon yang lantas mengait rambut Nabi Adam alaihissalam. Dalam kondisi ketakutan, Nabi Adam lantas menundukkan kepalanya seraya memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Adam berkata, ampuni aku. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian berfirman, apakah kamu melarikan diri dariku? Nabi Adam menjawab, bukan ya Rob, tetapi sebab diriku merasa malu kepadamu wahai penolongku. Dikisahkan, dahulu Nabi Adam menangisi surga selama 70 tahun lamanya. Tidak hanya itu, saking takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kesalahannya, beliau menangis selama 70 tahun lamanya. Dahulu tepat di hari Jumat, Nabi Adam dimasukkan ke surga, namun di hari itu pula Nabi Adam dan Hawa dikeluarkan dari surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menurunkan Nabi Adam, Hawa, iblis, dan ular secara terpisah. Diketahui, Nabi Adam dahulu diturunkan di daerah India, namun riwayat lain mengatakan di Sofa. Sedangkan Siti Hawa diturunkan di daerah Jeddah, dan ada pula yang mengatakan di daerah Marwa. Sedangkan iblis diturunkan di Dustumyan, yaitu sebuah wilayah yang jaraknya tak jauh dari Basroh. Sedangkan, ular diturunkan di daerah Asbahan. Nabi Adam alaihissalam diturunkan di bumi India dalam kondisi telanjang dan hanya berkostum dedaunan saja. Peristiwa itu juga bersamaan dengan diturunkannya sebuah batu surga, yang bernama Hajar Aswad. Batu itu merupakan batu surga yang awalnya berwarna putih nan indah, namun setelah turun ke bumi, batu itu menjadi batu hitam sebab banyaknya dosa-dosa manusia. Selain itu, daun-daun yang dibawa Nabi Adam lantas ditanam di bumi sehingga tumbuhlah pohon-pohon yang indah dan baik. Tubuh Nabi Adam tidaklah sama seperti tubuh kita sekarang ini, dahulu tinggi Nabi Adam ibarat seperti pohon kurma yang menjulang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, bahwa dahulu Nabi Adam alaihissalam memiliki tinggi tubuh berukuran 60 hasta. Satu hasta adalah ukuran sekitar hampir setengah meter atau sekitar 45 cm, jika dikonversi, maka total tinggi Nabi Adam alaihissalam adalah hampir 30 meter.
Manusia zaman dahulu memang memiliki ukuran tubuh yang lumayan besar, tinggi, dan berumun panjang. Diketahui, dahulu Nabi Adam alaihissalam memiliki umur hingga 1000 tahun panjangnya. Ketika telah diturunkan di bumi, Nabi Adam dan Hawa terpisah dengan wilayah yang sangat jauh. Di setiap hari-harinya mereka berusaha selalu mencari satu sama lainnya agar dapat hidup bersama lagi. Kondisi bumi waktu itu sangatlah jauh dibanding surga. Di dalam surga, mereka berdua sangat kaya akan kenikmatan dan kebahagiaannya, semua serba ada dan tersedia. Namun ketika menjalani hidup di bumi, Nabi Adam mengalami kesusahan dan duka yang amat payah. Nabi Adam harus berjuang mencari makanan apabila lapar, ditambah lagi keamanan di mana-mana mengancam terutama serangan dari hewan buas. Selama ratusan tahun, Nabi Adam dan Ibu Hawa terpisahkan oleh hiruk-pikuk dunia yang luas dan menyakitkan. Namun akhirnya setelah penantian panjang, Nabi Adam dan Hawa akhirnya Allah pertemukan mereka untuk pertama kalinya sejak diturunkan dari surga. Nabi Adam dan Hawa akhirnya bertemu di sebuah tempat yang sekarang dikenal sebagai Jabal Rohmah yang artinya adalah Bukit Kasih Sayang. Momen pertemuan mereka pertama kali sangat mengharukan, tidak terasa tetesan air mata bercucuran serta berlinang di kulit pipi mereka. Nabi Adam alaihissalam dan Hawa bersama-sama kembali merajuk tali kasih dan cinta dalam keluarganya. Kondisi bumi waktu itu berasa terik dan panas, berbeda dengan kondisi surga yang sangat sejuk dan nyaman. Kemudian, datanglah malaikat Jibril dengan membawa kapas. Kemudian malaikat Jibril memberi kursus cara menenun pakaian kepada Ibu Hawa, dan mengajari Nabi Adam alaihissalam cara merajutnya. Nabi Adam dan Hawa telah menikah sejak di surga, tetapi, mereka tidak melakukan hubungan suami istri selama di surga sehingga belum memiliki anak. Namun setelah di dunia, barulah mereka melakukannya sehingga dikaruniai anak-anak yang cukup banyak. Untuk kisah selanjutnya, tunggu di episode selanjutnya. Wallahu a'lamu bishawab.